sengaja pergi berganti fajar Syawal di pagi hari, membawa cahaya kedamaian di penghujung Ramadan, menebar berkah di hari kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sim TV. Kembali lagi di Edutainment, Education Entertainment di edisi Idul Fitri. Audio Jungle. Wah, nggak kerasa ya Sobat Sim TV, kita telah selesai menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan kemarin. Gimana nih Sobat Sim TV, puasanya ada yang batal nggak? Tentunya harus lengkap dong puasanya. Dan semoga semua amalan ibadah puasa dan juga amalan ibadah lainnya yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpah gandakan pahalanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di edisi Idul Fitri kali ini, kira-kira kita akan membahas apa ya? Tentunya kita akan membahas topik yang menarik bersama bintang tamu yang juga tidak kalah menarik, yaitu bersama Bapak Ivan Qaddafi. Selamat datang Bapak Ivan Qaddafi di Edutainment edisi Idul Fitri. Pertama, tolong perkenalan diri dulu nih Pak. Oh iya, oke. Terima kasih sebelumnya Camelia sudah mengundang Bapak di Edutainment yang luar biasa ini ya. Dan perkenalkan, nama saya Ivan Qaddafi, saya guru Sekolah Indonesia Mekah. Itu aja kali ya, pasti semua udah tahu kan Pak Ivan ya. Oke, jadi kali ini kita akan bincang-bincang santai nih Pak tentang Idul Fitri. Pertama, pertanyaan saya nih, bagaimana pengalaman dan perjalanan Bapak selama bulan Ramadan kemarin? Apa sih Pak lika-likunya? Wah, luar biasa ya pertanyaannya. Ramadan tahun ini memang luar biasa sekali ya perjuangannya, dan juga sepertinya Ramadan tahun ini ya kemarin sudah 30 hari kita lewati dan masih dalam keadaan musim dingin. Ya lumayan lah, tidak seperti puasa-puasa yang sebelumnya ya di musim panas. Sekarang agak ya bisa dibilang dingin, bisa juga dibilang hangat gitu. Terus jadi yang paling sulit adalah mungkin lika-likunya satu, yaitu jadi enak tidur kayaknya, ya kan? Jadi enak tidur, jadinya apa namanya seharusnya kita sudah bangun, ini kayaknya enak banget di kasur, apalagi pakai AC, udah AC dan juga musim dingin, waduh lengkap pula itu seperti itu. Dan itu aja sih. Yang kedua mungkin kita sekolahnya aktif ya. Tahun lalu kan kita kan libur total ya, seperti itu. Dan sekarang kita harus harus masuk sekolah. Dan dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Belum lagi eskulnya dan juga ya kegiatan yang lain seperti pesantren kilat dan lain-lain. Ya bagaimanapun ya kita sudah harus terbiasa ya, karena apa namanya ya di Indonesia, orang Indonesia kan luar biasa tuh kalau misalnya setiap pagi itu justru kalau di Indonesia itu beda dengan di Saudi ya. Kalau di Indonesia itu semuanya aktivitas sampai pasar pun full gitu kan. Tapi kalau di sini ya walaupun sekarang dulunya masih tidur, ya masih istirahat lah istilahnya, nggak seperti di Indonesia. Tapi sekarang itu kita sudah pelan-pelan mengikuti pola-pola di Indonesia, masuk sekolah dari jam 9 sampai jam 2 siang seperti itu. Itu dia tadi lika-likunya Bapak Qaddafi selama bulan Ramadan. Tapi walaupun yang itu kita tetap harus menjalaninya ya Pak, menjalani dengan semangat ya, dan harus tetap semangat puasanya, nggak boleh sampai batal. Nah selanjutnya nih Pak, di penghujung bulan Ramadan, apa sih persiapan Bapak untuk hari raya? Persiapannya gimana ya? Persiapannya apa ya? Palingan bersih-bersih rumah ya. Kan takut ada tamu yang datang juga gitu. Terus kemudian ya palingan juga sedikit mendekorasi rumah gitu kan, supaya ketika nanti ada tamu datang ke rumah ya nggak lebih indah dan berwarna untuk menyambut Idul Fitri. Dan juga yang kedua pastinya beli baju baru dong, ya kan gitu. Tapi ya nggak mesti baju baru ya, jangan dicontoh.
ya sebenarnya baju yang lama juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma kalau memang ada rezeki ya sedikit untuk menghargai diri sendiri ya nggak apa-apa sih gitu kan. Untuk sholat idnya gitu kan pakai baju top yang baru gitu, itu aja sih persiapannya, nggak yang muluk-muluk seperti itu. Iya, jadi seperti pada umumnya Pak, dari bersih-bersih rumah, dekor rumah, dan juga beli baju baru untuk menghadiahi diri. Tapi itu bukan jadi sebuah patokan ya gitu. Cuma ya kalau memang ada rezeki berlebih ya silahkan. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa ada perbedaan Idul Fitri tahun ini dengan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, Idul Fitri tahun ini ya sebenarnya sih ini Idul Fitri yang kedua saya rasakan berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, yang pertama adalah kondisinya biasanya ketika Idul Fitri ya saya telepon-teleponan sama ibu saya. Tapi tahun ini ya apa namanya, akhirnya suara itu udah gak ada lagi. Jadi ya sedih sih ya. Mungkin kalau kita rasakan ya, kita ngerasakan apa ya, kehilangan ya yang sangat dalam, apalagi adalah orang yang sangat kita sayangi dan kita cintai. Ya mungkin perbedaannya adalah ibu saya sudah tidak ada lagi, sehingga ketika Idul Fitri ini ketika saya telepon jadi semangatnya tuh beda ya, semangat vibe-nya juga beda. Mungkin dirasakan juga sama buat kalian sahabat SIM TV juga yang mungkin sama nasib seperti Pak Ivan, ya pasti ada perubahan itu. Yang kedua adalah sudah nggak COVID lagi. Kamu tahu sendiri kan kita sebelumnya itu kena COVID ya, maksudnya kondisi COVID yang Idul Fitrinya harus di dalam rumah, dan yang berikutnya Idul Fitrinya masih dalam keadaan terbatas, belum bebas. Tapi sekarang tahun ini Masya Allah semuanya open ya, dan semuanya berbuka bebas, dan Alhamdulillah ya COVID ini juga sudah pergi dari dunia ini, walaupun sebenarnya masih ada kan, tapi ya begitulah. Itu ya mungkin perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Ini perbedaannya ada dua gitu, ada sisi sedihnya dan juga ada sedih sebenarnya. Dan ya senangnya COVID itu udah berlalu ya. Ya, doa yang terbaik untuk Amin. Al-Fatihah. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk Idul Fitri tahun ini? Ya, harapan Pak Ivan adalah di tahun ini Idul Fitrinya kita semakin semangat lagi ya, dan sekolah Indonesia Mekah juga semakin berjaya, dan semuanya anak-anak sukses semuanya, dan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan semuanya tercapai di tahun ini. Dan juga Pak Ivan mengucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika memang punya salah. Yang punya salah, kalau punya salah, saya minta maaf. Kalau kalian yang salah, dapat minta maaf. Gitu. Harus dong, enak aja, ya kan? Nah, Duvin itu harus tetap semangat, harus tetap untuk tahun ini harus tetap berjaya gitu. Iya lah, harus semangat karena masih banyak orang yang ingin ya bisa melewati Idul Fitri kan gitu. Jadi ya kita harus bersyukur, alhamdulillah, insyaallah, masya Allah, tabarakallah, kita bisa melewatinya dengan baik dan berpuasa Ramadan juga di kota Mekah, yang kota suci yang dimana-mana semua orang Islam sedunia ingin menaikkan ibadah puasa, sholat, tarawih di kota suci. Masya Allah. Kamu puasanya bagaimana? Full nggak? Pastinya enggak ya? Enggak. Ya, aduh. Oke, dan juga untuk Idul Fitri kali ini kan identik dengan namanya silaturahmi dan halal bihalal. Jadi semoga kita semua bisa bersilaturahmi kepada keluarga besar kita, baik yang dekat maupun yang jauh ya, amin. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali. Kita bincang santai, tapi kita jadi tahu bagaimana pengalaman Bapak di Mekah, Arab Saudi, dan juga cerita lika-likunya, suka dan dukanya ya Pak. Pasti. Terima kasih Bapak Ivan Gaddafi telah hadir di Idul Fitri bersama Edu dan kali ini. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Bapak. Dengan begini kita sudah sampai di penghujung acara Idul Fitri bersama Edu.
Pagi-pagi pergi kerja untuk mencari rezeki. Hari yang fitri telah tiba, mari kita sucikan hati. Kami dari Krum Edutainment mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini di Edutainment edisi Idul Fitri. Saya Kamilia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.